Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali di dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru yang Tuhan berikan, dan biarlah kami menjalaninya dengan firman Tuhan yang menjadi sukacita, kelegaan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sering mengenal ada istilah semakin tua semakin menjadi. Istilah ini lahir melihat suatu keadaan seseorang yang menurut fisik tidak mungkin tetapi mampu berkarya, yang membuat suatu hal yang menakjubkan. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini diingatkan bahwa kita mampu berkarya tanpa batas, di mana Rasul Paulus mengetahui ada memang keterbatasan dalam tubuh jasmani yang bisa menghambat dan membuat kita tidak mampu untuk berkarya. Akan tetapi Rasul Paulus tidak tawar hati, tidak menyerah dengan keadaan fisik atau umur atau merasa tua atau tidak produktif. Tetapi dia meyakini bahwa manusia batinia akan selalu diperbarui oleh Allah. Sehingga saudara yang terkasih, badan boleh uzur, tapi jika rajin memperbarui yang namanya batinia, roh dan pikiran, kita mampu berkarya walaupun keterbatasan fisik atau umur kita. Pasidingma, istilah yang sering kita dengar di Maasian Halak Batak, nasuda gogo atau yang tidak ada lagi kekuatan. Alai ingat mengenai firman Tuhan saat ini. Semakin tua maka semakin berkarya. Kalau kita jalan melihat KFC, Kentucky Fried Chicken, di situ ada gambar orang tua. Di situ kita diingatkan bahwa kesuksesan yang mempunyai KFC dimulai ketika dia memasuki masa ujur. Sehingga kita diingatkan, walaupun tua, karya kita menjadi suatu hal yang indah. Jika dikatakan pensiun, bukan nasuda gogo, tetapi memasuki usia indah, usia yang penuh karya. Selamat berkarya dan ingatlah,
fisik, keterbatasan jasmani tidak bisa menghambat kita untuk berkarya di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk terus mampu berkarya tanpa batas. Walaupun kami menyadari di dalam jasmani kami akan ada waktu untuk membuat kami, menghambat kami untuk berkarya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami di mana badan rohani kami selalu Tuhan perbarui, sehingga dalam keterbatasan kami Tuhan mampu membuat kami berkarya. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun batasan itu, kami mampu karena Tuhan bersama-sama dengan kami memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.